Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tugas SBD yang berjudul Problematika Kebudayaan, yang beranggotakan Ahmad Hanafi Siregar, Ashraf Musyafar, Muhammad Hanifi Fari, Muhammad Ataya Sidkinina, Furqon, dan Muhammad Sultan Ihsan. Problematika kebudayaan, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologis atau kejiwaan, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Selanjutnya, problematika kebudayaan, sikap etnosentrisme, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan, pewaris kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan penyebaran kebudayaan. Selanjutnya di sini kami akan membahas tentang poin-poin yang telah disebutkan. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama adalah hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan juga sistem kepercayaan. Dalam hal ini, kebudayaan tidak dapat bergerak atau berubah karena adanya pandangan hidup dan sistem kepercayaan yang sangat kental. Karena kekuatan kepercayaan sekelompok orang dengan kebudayaannya mengakibatkan mereka tertutup pada dunia luar dan tidak mau menerima pemikiran-pemikiran dari luar, walaupun pemikiran yang baru ini lebih baik daripada pemikiran mereka. Lanjut. Yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Hambatan ini berkaitan dengan perbedaan persepsi ataupun sudut pandang yang dapat terjadi antara masyarakat dan juga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam sering mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran penduduk bahwa di tempat yang baru hidup mereka akan lebih sengsara dibandingkan dengan hidup mereka di tempat yang lama. Selanjutnya, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar cenderung memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas. Mereka seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Baik, selanjutnya ada sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Jadi, sikap ini sangat menganggung-anggungkan budaya tradisional sedemikian rupa sehingga menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun. Baik, next. Sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme adalah sikap yang mengagungkan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap seperti ini akan memicu timbulnya pertentangan-pertentangan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kebudayaan yang beraneka ragam yang berkembang di suatu wilayah seperti Indonesia terkadang menimbulkan sikap etnosentris yang dapat menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan. Perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan sering disalahgunakan oleh manusia. Sebagai contoh, nuklir dan bom dibuat justru untuk menghancurkan manusia, bukan untuk melestarikan suatu generasi. Dan obat-obatan yang diciptakan untuk kesehatan, tetapi dalam penggunaannya banyak disalahgunakan yang justru mengganggu kesehatan manusia. Next. Pewarisan kebudayaan. Dalam hal pewarisan kebudayaan, bisa muncul masalah antara lain sesuai atau tidaknya budaya warisan tersebut dengan dinamika masyarakat saat sekarang.
penolakan generasi penerima terhadap warisan budaya tersebut, dan munculnya budaya baru yang tidak lagi sesuai dengan budaya warisan. Selanjutnya, perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan yang terjadi bisa memunculkan masalah, antara lain perubahan akan merugikan manusia jika perubahan itu bersifat regres atau kemunduran, bukan progres ataupun kemajuan. Perubahan bisa berdampak buruk atau menjadi bencana jika dilakukan oleh revolusi berlangsung cepat dan di luar kendali manusia. Next. Penyebaran kebudayaan atau difusi bisa menimbulkan masalah. Masyarakat penerima akan kehilangan nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat kuatnya budaya asing yang masuk. Contoh, globalisasi budaya yang bersumber dari kebudayaan barat pada era sekarang ini adalah masuknya nilai-nilai budaya global yang dapat memberi dampak negatif bagi perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.